Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jadi semulaikan Allah Ta'ala perkembangan keilmuan itu berbarengan dengan perkembangan perjuangan. Begitulah yang kita lihat dalam sejarah umat Islam ini. Tambah meluas perjuangan umat Islam, maka tambah pula meluas dan meningkat keperluan. Baik keperluan rohani maupun keperluan jasmani. Pada zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, karena mereka ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, siang dan malam mendapatkan cahaya kenabian dari Rasulullah SAW, maka mereka ini punya keistimewaan yang luar biasa, punya kefahaman agama yang sangat dalam, yang sumbernya itu bukan hanya dari membaca, berpikir, mendengar, tapi sumbernya itu dari nur kenabian itu sendiri, yang ini tidak bisa dimiliki oleh siapa saja setelah para sahabat. Maka dalam kitab Usulul Hadis itu kita akan melihat siapa saja yang pernah melihat Nabi dalam keadaan beriman, maka dia ini telah menjadi sahabat, walaupun ketemunya itu cuma satu saat saja, walaupun nggak mendengar apa-apa, melihat saja Rasulullah satu saat saja, sudah dihitung sahabat. Tapi kalau kamu itu mujahadah 1.000.000 tahun pun nggak akan dihitung sahabat, ya kan? Jadi maknanya para sahabat itu punya keistimewaan rohani yang tidak dimiliki oleh siapa saja. Nah, orang itu kalau orang istimewa, orang yang hebat, istilahnya orang Jawa itu jalmo limpat seprapat tamat, ya. Ngerti? Nggak ngerti ya? Orang Jawa, ya. Jadi dikasih materi ilmu sedikit gitu saja, dia sudah bisa mengembangkan sendiri dengan begitu cepat. Jalmo limpat seprapat tamat. Enggak seprapat melompat, nek kowe. Materi ilmu sedikit sudah cukup. Bahkan para sahabat itu punya kelebihan-kelebihan dari segi ilmiah yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Ilmu mengenai mustalah hadis yang dipelajari secara bertele-tele oleh para ulama, itu para sahabat nggak perlu belajar. Mereka nggak perlu sanad-sanad begitu langsung dari Rasulullah. Nggak perlu belajar ilalul hadis, nggak perlu belajar al asma wal kuna, nggak perlu belajar itu para sahabat. Jadi ulama-ulama belajar bertahun-tahun mustalah hadis, para sahabat mendapatkannya gratis. Di samping rohaninya. Asbabun nuzul yang dipelajari oleh orang-orang setelah para sahabat dengan bersusah payah, para sahabat dapat gratis juga. Masih banyak lagi lah, ya, keistimewaan para sahabat itu. Sehingga para sahabat itu perangkat keilmuan materinya itu sedikit itu sudah cukup.
Kalau orang sudah hafal surat Baqarah, sudah dianggap ulama besar zaman sahabat itu. Nah kita ini sekarang hafal Quran qiraah 10 pun kadang-kadang nggak ngerti pojokannya. Bagaimana mengamalkannya, bagaimana memperjuangkannya, bagaimana merasakannya, bagaimana memahaminya, bagaimana merasapinya. Ini kita masih perlu tahapan yang sangat panjang. Kita gambarkan bagaimana Usaid ibn Khudair baca Quran, malaikat-malaikat langsung pada turun. Ya, bayangkan bagaimana hakikat Quran itu ada di dalam diri para sahabat itu. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala zaman tabi'in, zaman tabi'in. Setelah orang itu tambah jauh dari zaman kenabian, maka untuk orang itu bisa paham agama itu perlu waktu yang lebih panjang. Berbeda dengan para sahabat. Maka muncullah para ahli-ahli hadis, muncullah para ahli-ahli fikih, muncullah orang-orang ahli macam-macam ilmu. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala terus berkembang, keilmuan itu terus berkembang. Terus berjalan dari satu generasi ke generasi sampai akhirnya sampai ke pesantren kita ini. Dulu pesantren kita ini Masya Allah, orang itu belajar itu ada yang cuma setahun, cuma 2 tahun, nggak pakai target. Bahkan ini yang ustadz-ustadz yang sekarang di sini ini kebanyakan juga belum ngicipi daurah, itu belum. Seperti Syekh Yusuf Trenggalek. Ya. Ini dulu kan belum ada daurah kan, Yusuf? Belum eneng ya. Siapa lagi itu? Said Abdullah Al-Ngriwati siapa? Ini belum eneng daurah tuh kan? Durung ning daurah to. Kebanyakan ini yang tua-tua ini belum pernah mencicipi dauratul hadis itu. Dan dulu itu Masya Allah nggak ada istilah nggak naik, itu nggak ada, mesti naik terus kelas. Karena kalau nggak dinaikkan ngambek, ya kan? Maka naik terus. Akhirnya kita bikin perbaikan bertahap-tahap. Setelah Pak Bet ini datang dari Pakistan, Pak Fatah, Pak Makmun, Pak Yusron, Pak Bashir, di mana membawa fikirnya orang-orang India, Pakistan mengenai dauratul hadis. Sebetulnya ngaji hadis sudah ada ya. Sejak tahun 90 itu saya sudah ngaji Bukhari, tapi tidak pakai tertib harus khatam dan sebagainya itu, tidak pakai target. Akhirnya waktu itulah saya sampaikan kurikulumnya Nabi Musa itu. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hadain ala an ta'juruni thamaniya hijaj. Ya. Untuk persiapan dakwah ini perlu 8 tahun. Waktu itu begitu saya. Terus saya sampaikan alhamdulillah santri-santri juga menanggapi dengan baik. Akhirnya hampir semua santri bisa tertib 8 tahun. Nah ini sekarang ingin fa'in atmam ta'asyra. Nah, famin indik ya. Wa ma uridu an asyqa alaik ya. Kita sekarang mau bikin takhassus.
Karena ini pesantren ini kalau kita tidak membuat peningkatan-peningkatan, maka akan terjadi kemerosotan-kemerosotan dan kemandekan. Seperti juga dakwah. Mbak ini kok, siapa jenengnya? Sampean namanya? Siapa? Salam. Kelas berapa? Kelas 6. Oh. Mbak ini kok rada males ngrungokne masalah iki. Iya. Kok dolanan kabel, dolanan ini. Dapatnya nyetrum. Setrum listrik ya. Allah. Seperti juga dalam dakwah. Dakwah itu kalau tidak ada pengembangan daerah-daerah baru, maka akan berhenti dakwah itu. Maka dengan adanya 3 hari, 40 hari, 4 bulan, jamaah 1 tahun, sekarang mau dibikin jamaah 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga, negeri jauh, maka dakwah ini bisa berkembang ke seluruh dunia. Dulu kita kan sebelum kenal Nizamuddin kan tabligh juga, dakwah juga, tapi nggak pakai tahapan ini. Sehingga sampai mati masjidnya sendiri pun juga nggak selesai, ya nggak? Tapi dengan tahapan Nizamuddin ada 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, amal makomi, target-target, musyawarah, akhirnya Masya Allah, kok orang Temboro bisa dakwah ke Maroko, ya. Termasuk Pak Wan, sopir truk itu, ya. Bisa naskil 30 jamaah orang Arab Maroko. Nah, apa enggak heran wih? Kondang tuh ya. Jadi ini malaikat Allah Ta'ala karena adanya tahapan-tahapan peningkatan, akhirnya Allah SWT kasih peningkatan juga, itu sunnatullah. Jadi kalangan para sahabat pun walaupun tidak ada kelas-kelas yang kita kenal seperti sekarang, tapi sebetulnya ada. Ini ada kelas tulaqah, ya, yang masuk Islam waktu Fathu Mekah. Ini ada kelas ahli Badar. Ini ada al-asyarah al-mubasyarah bil jannah. Ini ada sabiqunal awwalin minal muhajirin wal ansar. Bahkan ada juga kelas munafikin. Wa min ahlil madinati munafiqun. Allah, wa min man hawlakum minal a'rab munafiqun. Semoga Allah selamatkan kita, ya. Jadi kalau tidak dibikin tahapan-tahapan peningkatan nanti, sudah tentu akan terjadi kemerosotan, mandek gitu loh. Nah, kita tidak ingin mandek itu. Maka sekarang kita tawarkan kepada daurah 2 yang selesai tahun ini, kita tawarkan mereka ini keluar setahun atau langsung takhusus. Kalau takhusus, ya setelah takhusus keluar setahun. Kalau keluar setahun sekarang, diharapkan setelah keluar setahun takhusus. Atau tugas-tugas yang lain, mungkin makomi dan sebagainya menurut kemampuan masing-masing. Tapi sekarang ini perlu ada kefahaman bahwa sekarang kita buka takhusus tahun depan itu. Nah, takhusus itu apa maksudnya? Pertama kali ya peningkatan keilmuan secara umum di pesantren kita ini. Ini yang pertama. Kemudian kedua kali, kita ini ingin membuat suasana alami di pesantren kita ini. Bukan suasana Jawa, suasana Indonesia, tapi suasana alam di pesantren kita ini. Maka kita sudah menghubungi beberapa ulama di India, di Pakistan, di Yaman, di Syam. Kemarin sudah kita hubungi dan mereka ada kesiapan-kesiapan untuk membantu membentuk takhusus ini. Dan kamu harus tahu itu mendatangkan ulama-ulama itu biayanya juga besar itu.
Jadi saya ini bikin program ini bukan istilahnya itu cari untung saya, jangan kamu pikir begitu ini. Ini pondok mengeluarkan biaya besar itu. Demi untuk tuan-tuan sekalian ini. Hadirin yang dimuliakan ini. Gitu. Nah, nanti gambarannya takhusus itu apa? Bagaimana itu kelas takhusus itu memang 100% itu berbahasa Arab pertama. 100% berbahasa Arabnya, gurunya orang Arab semua. Kalau di situ nanti ada yang ngajar dari orang Temboro, harus bahasa Arab juga. Tapi kalau orang Temboro ya, kalau tanya bisa dijawab dengan bahasa Jawa Temboro. Tapi kalau orang Arab nggak bisa bahasa Jawa ya, harus pakai Arab. Nah, nanti saya pun juga akan mengisi beberapa kitab di takhusus itu. Nah, takhusus itu yang saya pikirkan itu adalah pelajaran pokoknya itu fikih usul fikih ala madhab Syafi'i, yang pokok itu. Fikih dan usul fikih ala madhab Syafi'i. Yang kita ingin betul-betul tahqiq mazhab Syafi'i itu betul tahqiq biadillatihi, dengan semua dalilnya. Apakah itu Quran, apa hadis, apa ijma, apa qiyas. Karena kita ini sebagai orang-orang Syafi'iyah, yang Imam Syafi'i itu awal manusia yang nulis usul fikih. Ini kalau kita nggak betul-betul pakar usul fikih, ini satu kerugian besar, ya nggak? Itu kerugian besar. Nah, sekarang ini banyak orang itu belajar itu justru belajar 4 mazhab. Tapi nggak ada yang tahqiq, gitu. Nggak ada yang tahqiq, cuman istilahnya pokok-pokok umum gitu saja. Nah, kalau begitu itu ya membaca sendiri pun juga bisa, ya. Tapi kita ingin mempelajari mazhab itu betul-betul tahqiq betul-betul. Sampai khilafiyat dalam mazhab itu sendiri. Kalau terjadi khilafiyat antara Romli, Ibnu Hajar, bagaimana tarjihnya? Kalau ada khilafiyat antara Nawawi, Rafi'i, bagaimana tarjihnya? Kitab-kitab yang muktabar dalam mazhab Syafi'i itu apa saja? Itu ditahqiq betul-betul. Adapun mazhab-mazhab yang lain kita perlu tahu, tapi tidak harus sedetail mazhab kita itu. Karena ini kan mazhab Syafi'i itu kan sudah dikaji 1000 tahun, 1400 tahun, 1300 tahun. Jadi kajian itu sudah begitu banyak sekali, tapi sedikit orang yang mempelajari dengan sungguh-sungguh. Maka nanti di situ tuh fikih usul fikih. Dan itu kita minta dari ulama-ulama Yaman dan mereka sudah siap. Sebagian sudah ada yang di Indonesia, sebagian insya Allah nanti Syawal itu mereka akan datang. Bagaimana semalaikan? Ini tenanan loh kan sama kamu ini. Ini bukan program muluk-muluk, bukan. Ini yang menggerakkan untuk berbicara ini Allah SWT. Kamu harus paham begitu. Dan biasanya itu program-program itu kalau sudah disampaikan, didungani ya jadi tenan gitu. Saya ini bukan mau bicara apa-apa, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Sejak zaman dulu pengalaman dalam perjuangan itu, perkara iki wis diniati, sudah diniati, didoai, dipikir bareng-bareng, nggak pernah kok nggak ada hasilnya, itu nggak pernah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan saya berani sumpah ini bukan main-main gitu. Perkara itu kalau sudah diniati, didungani, dan dipikirkan bareng-bareng, nggak pernah ada ceritanya nggak ada hasilnya, itu nggak pernah.
Insyaallah kan. Jadi fikih dan usul fikih itu mau kita tahqiq betul-betul. Terus kemudian yang kedua, bahasa Arab dan sastranya. Jadi kita ingin menguatkan bahasa Arab beserta sastranya sekali. Karena kita ini tanpa mempelajari sastra Arab itu dengan baik, itu meresapi keindahan Quran itu jadi kurang gitu loh. Maka kita nanti juga memanggil orang-orang ahli sastra Arab yang sudah datang, ya Mbah Yusuf itu ya. Itu penyair. Ya, orang penyair itu kadang-kadang ya ada aneh-anehnya biasa ya. Orang seniman itu kadang-kadang memang ya itu memang dia punya keahlian khusus, akhirnya harus dirawat khusus juga kadang-kadang ya, itu biasa begitu tuh. Jam-jam ada yang jam-jam. Nah, sabar ya, ngurus orang tua ya. Dan yang ketiga, jadi ini fikih, usul fikih, kemudian sastra Arab. Kemudian yang ketiga, saya ingin juga menambahkan di situ itu urusan tauhid dan tasawuf. Nanti saya ingin juga ngatamkan mungkin Ihya atau apa begitu. Dan ini juga ada ulama-ulama dari Syam, dari Suriah yang mereka siap ngajar tauhid Asy'ari, akidah Asy'ari. Mereka memang pakar-pakar Asy'ari, orang Syam itu. Termasuk Said Ramadan Al-Buti, itu memang pakarnya orang Asy'ariyah di Syam. Dan dia insya Allah siap, tapi walaupun nggak bisa lama. Jadi nanti takhusus ini bukan gurunya itu mesti semua setahun. Ada 3 orang yang sudah siap setahun. Yang lain nanti ada yang ngajarnya itu cuma 2 bulan di sini, kadang kursus gitu. Ada yang 3 bulan. Nanti saya Ilyas Barabangkawi itu kita minta 1 bulan aja untuk ijazah-ijazah kitab-kitab beliau, tabaruk gitu. Jadi nanti gurunya itu kita inginkan dari seluruh dunia itu datang gitu. Terus Maulana Anwar Badakhshani itu ahli tafsir dari Karachi ya. Orang Afghanistan. Ini juga karangannya banyak juga dalam usul fikih dan dalam tafsir. Beliau juga siap. Siap dalam 1 tahun itu 1 bulan beliau membaca tafsir mulai awal sampai akhir. Jadi gambarannya tahasus tadi nanti begitu loh. Jadi kita mengundang guru-guru terbang untuk datang ke sini. Jadi ini juga main-main ini, Masya Allah. Sehingga nanti ada wawasan pemikiran internasional. Nah, begitu loh. Dakwah internasional, pesantren internasional. Gitu. Karena Islam itu ya agama internasional, rahmatan lil alamin. Jadi biar suasana-suasananya terbentuk lagi. Karena di antara sebab kemandekan keilmuan di pesantren-pesantren di negeri kita ini, itu pesantren itu lokal gitu. Pesantren itu lokal. Ya, yes, pokoknya utawi iku jalan nggak jalan ya sudah itu. Ya, itu aja. Lah zaman dulu suasana itu masih bisa. Ditambah lagi memang kiai-kiai yang dulu itu orang-orang muqarrab betul kepada Allah. Sehingga kekuatan rohaninya itu menopang kelemahan-kelemahan materinya. Nah, sekarang ini makannya 3 kali, ya kan? Ilmunya sedikit lagi, tambah nemen nih jadinya. Nah, kita ingin peningkatan itu dari segala arahnya.
Jadi kalau sekarang itu kamu lihat di universitas-universitas umum, itu gurunya dari seluruh dunia. Gurunya seluruh dunia. Sampai orang-orang PKI juga suruh ngajar di situ. Ya. Orang Eropa, orang Amerika, orang apa. Tapi pesantren yang merupakan inti pendidikan agama di negeri kita ini belum ada ini. Pesantren yang apa itu gurunya dari seluruh dunia itu belum ada. Walaupun Ar-Risalah itu mubarmaj liddual, ya. Ar-Risalah di Ponorogo Al-Mubarmaj lil alam untuk program internasional, tapi semuanya gurunya ya orang Jawa, ya. Nah, ini kita ini tidak mubarmaj di dunia wal akhirah, ya. Lil alam, dan kita ini apa itu ingin suasana itu. Maka ini kita tawarkan program ini pertama kali untuk orang daurah, selesai daurah. Terus yang kedua kali orang yang baru keluar 1 tahun, yang nanti Syawal kan pada pulang itu, orang yang baru keluar 1 tahun. Kemudian yang ketiga kali kita tawarkan kepada ustadz-ustadz yang masih ada keinginan, yaitu pada antum-antum ini. Ini 3 ini yang kita tawarkan. Nah, ustadz-ustadz itu nanti bagaimana cara membagi waktunya gitu. Ustadz-ustadz ini tidak mesti kalau orang yang baru selesai tahun atau yang baru selesai daurah itu kita minta itu mengfull di takhusus. Tapi kalau ustadz tidak. Kamu ikut 2 hari saja bisa. Ikut 3 hari juga bisa. Gitu. Atau ikut malam tok juga bisa. Nah, maka sekarang ini mulai sekarang ini kamu diadakan pendataan tiap halakoh itu. Halakoh pusat, utara, Trangkil diadakan pendataan siapa yang ingin ikut takhusus itu dan di data waktunya gitu loh. 10 orang dari Trangkil siap malam jam sekian sampai jam sekian. 20 orang dari pusat siap jam sekian sampai jam sekian. Atau hari. 10 orang dari utara siap hari Sabtu Ahad Senin. Ya, saya minta dari seluruh pengurus itu membuat taskil seperti itu. Ya, nanti setelah itu akan kita pelajari, kita rekap, terus bagaimana pengaturan jamnya nanti. Karena guru-guru ini sudah akad dengan kita, mereka siap tiap hari itu 8 jam siang dan malam hari 1 jam. 2 jam pelajaran. Mafhum ya kawan? Masya Allah, mumpung masih hidup. Jadi kalau hitung capeknya itu sebetulnya sudah capek kita ini. Capek, tapi kita ini ingin lebih capek lagi gitu. Ingin lebih capek lagi. Kita tidak, dan orang-orang yang berhasil itu orang yang tidak pernah puas itu. Imam Ghazali itu pada waktu beliau di Baghdad, hampir seluruh dunia Islam kurikulumnya sudah pakai kitabnya Imam Ghazali semuanya. Sebetulnya dia sebenarnya harus puas. Seluruh kurikulum fikih sudah pakai kitabnya Imam Ghazali semua. Tapi beliau merasa tidak puas. Ditinggalkan semuanya, siyahah sampai 11 tahun, akhirnya ngarang kitab Ihya itu. Maka kenapa Imam Ghazali itu jadi hebat itu? Karena beliau ini sudah sampai ke tingkatan yang menurut umumnya manusia itu sudah notok. Beliau tidak puas lagi, ingin meningkat lagi. Maka akhirnya jadi orang yang mulia. Nah, kita ini ingin begitu, kita ini sudah capek juga. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari yang asalnya sudah menjadi pimpinannya orang Mu'tazilah, tapi beliau merasa tidak puas.
Ini ada kelemahan-kelemahan dalam orang Mu'tazilah. Sehingga beliau mujahadah lagi sehingga menemukan kurikulum akidah yang lebih baik dan diakui sebagai akidahnya orang ahli sunnah di seluruh dunia. Jadi ini perlu kita renungi betul-betul. Jadi jangan kita ini sudah puas, wah Temboro ini alhamdulillah sudah daurah, keluar setahun, dakwah, wirid, masya Allah sudah top. Nah ini pikiran yang akan menipu kita. Kita ingin meningkat lagi sekemampuan kita. Baik secara keilmuan maupun secara perjuangan dakwah juga ingin kita tingkatkan. Begitu juga rohani kita, takarrub kita, nangis kita malam hari kepada Allah juga kita tingkatkan. Bukan ini itu saja, ini Pak Bet juga mikir nih siang malam bagaimana cari sawah, bikinkan rumah untuk kamu-kamu juga, ya. Bukan hanya rumah saja, carikan istri untuk kamu, carikan suami, ya. Ini kan masya Allah pol-polan dari jangan asli ini. Ya. Jadi ini kita bukan mau main-main, ini memang mau sungguh-sungguh gitu loh. Walaupun semua itu ya akan berjalan menurut rizkinya masing-masing. Ya. Lah kalau ini kok mboten payu-payu, lho banyak urung wayahe. Jane dipikirne terus. Ya. Ini kan wis wayahe ora ya payu to. Ya. Dismulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti dengan ini kan guru-guru dari yang mengajar takhusus itu, insya Allah juga tidak semua full di takhusus. Mereka bisa diturunkan ke daurah 1, daurah 2 sampai kelas 6. Bahkan kemarin kita ada pikir juga untuk mendatangkan guru-guru bahasa Arab yang untuk putri juga. Itu orang-orang dari Yordan itu pengajar-pengajar putri, insya Allah akan ada kesiapan juga untuk mengajar bahasa Arab di putri. Masya Allah. Ya, jadi kita ini pikirnya tuh begitu itu. Nah, kita sama-sama berdoa, insya Allah. Apa lagi? Kita sama-sama pikir untuk peningkatan ini, sama-sama doa, sama-sama niat. Dan kemudian mulaikan Allah Ta'ala, masya Allah, ini juga karunia Allah datang lagi ini kepada kita ini. Ini alumni-alumni dari Yaman, yang dari Pakistan dan sebagainya. Nanti kalau itu guru-guru dari luar negeri itu sudah datang, maka nanti guru-guru yang pakar-pakar ini bisa turun ke kelas-kelas bawah gitu. Jadi bukan kalau kelas bawah itu, pamannya kelas 1 itu justru yang ngajar itu istilahnya guru yang sama-sama belajar, bukan. Yang kita kehendaki tidak, kelas 1 itu justru yang ngajar guru-guru yang lama. Karena mereka sudah punya pengalaman dalam tarbiyah yang lama. Sehingga nanti itu akan meningkat terus. Kelas 1 sekarang tidak sama dengan kelas 1 yang lalu. Jadi ada peningkatan guru-guru lama. Dan ini akan terus kita usahakan terus insyaallah. Nah, kita ini juga sudah pikir sama Pak Bet ini, pesantren ini sudah mengeluarkan berapa puluh miliar untuk membangun boto, ya kan? Nah, kita ini sekarang ini ingin memulai bangun orangnya gitu. Bangun orangnya, bangun perpustakaannya, bareng perangkat-perangkat ilmiahnya. Di samping itu gedung-gedung juga terus kita bangun, dan alhamdulillah itu Allah sudah datangkan orang-orang yang bangun juga dari mana-mana. Jadi pembangunan kelas-kelas fisik juga diteruskan, pembangunan keilmuan diteruskan. Doa siang dan malam dengan mujahadah, dan hanya untuk kemuliaan akhirat saja. Sehingga nanti kita harapkan pesantren kita ini jadi contoh untuk pesantren-pesantren yang lain. Pesantren itu pusat ilmu, pesantren pusat dakwah, pesantren pusat amal, pesantren pusat khidmat. Nah, gitu.
Kita ingin seperti itu. Nah ini kalau tidak bareng-bareng kan nggak bisa toh. Harus bareng-bareng. Kiainya, santrinya, ustadznya, semuanya bareng-bareng dalam memikirkan perkara ini. Dan ini yang dari daurah itu yang daftar sudah ada 41 orang yang putra. Yang putri belum ada laporan? Yang putri baru 15-an. Nah, yang ustazah dari putri ini bisa mendaftarkan dirinya. Tapi saya masih ada gambaran itu putri itu insya Allah masih banyak. Karena pengalaman yang dulu itu, yang tamat daurah itu ada 200 lebih orang dah, 150, tapi itu belum pada pulang tuh sampai sekarang itu. Enggak, maksudnya yang 150 yang lalu itu kan yang pulang baru sedikit. Nah, maka sebetulnya itu apa itu daurah putri yang sekarang itu, insya Allah itu masih akan banyak yang daftar itu. Ya, targetnya itu maksimalnya 2 tahun. Masih yang 2 tahun. Ya, kamu istikharah, kamu renungi semuanya dan kamu sampaikan. Jadi memang kalau sudah tamat daurah itu ya sudah dianggap tamat untuk kurikulum dulu. Ya. Dan sekarang ada tambahan ini ya. Kalau masih ada kemampuan difikirkan. Tapi ada juga dari santri-santri putri daurah ini arahnya tidak ke situ, dia ingin melancarkan Quran, ingin apa ya nggak apa-apa. Jadi ini bebas saja. Cuman kamu saya ceritakan bagaimana program nanti Syawal. Gitu. Oh iya. Dan juga ini di dalam apa itu tahosus itu nanti ada qism qiraat. Karena ini teman-teman kita yang baru dari Yaman ini kan sudah banyak yang selesai qiraat asyarah. Maka di dalam qism tahosus itu khusus untuk yang hafid Quran, maka akan ada bagian qiraat asyarah itu. Untuk apa tuh Pak qiraat asyarah, wong Fatihah aja itu yang wajib sebetulnya. Ya, kalau orang berpikir seperti kamu sudah buyar semua pesantrennya. Iki padha karo ya dakwah karo bojone ya oleh ganjaran. Ya. Diterusne neh turu karo bojone iku ya ibadah. Nek apa dari masjid barang. Ya ta? Tidur dengan istrinya pun sudah ibadah katanya. Ngumpul istri sedekah, untuk apa zakat? Nah. Ini kalau orang pikirannya kayak begitu rusak ini umat ini. Ya. Kita ini harus berpikir yang sebagai pejuang, sebagai khalifatur Rasulillah. Maka baru kita ini bisa maju. Dan nanti kalau setelah apa itu ada suasana qiraat itu, kita ingin membuat satu suasana. Ternyata ilmu-ilmu yang dianggap sulit itu tidak sulit gitu loh. Sekarang kan perangkat ilmu qiraat itu kan sudah banyak, mushaf dari segala macam qiraat kan sudah ada. Tidak seperti dulu orang tuh harus hafal Satibi dulu baru bisa qiraat sab'ah. Sekarang bisa dengan macam-macam cara yang lebih mudah lah. Jadi qiraat asyarah itu bisa 4 bulan bisa selesai. Jadi nah kita ingin mengatakan pada umat itu mudah. Juga nanti ada qism dalam tahosus itu qism falak, di mana masalah falak ini juga dianggap ilmu sulit zaman dulu. Tapi sekarang ini ternyata itu ilmu falak itu 1 bulan selesai. Konsentrasi syaratnya. Kamu tanya sama Mas'ud itu. Cuman masuk 2
2 kali seminggu saja dalam 2 bulan juga sudah selesai falak itu. Kemarin ada santri-santri kita kirim untuk ngajar di Malaysia. Setiap yang mau berangkat saya tanya, sudah paham faraid belum? Saya tanya belum ini, saya tanya masalah ini belum tahu malam. Saya tekan seminggu ini harus selesai faraid. Ternyata 3 hari sudah selesai faraid. Karena konsentrasi, tapi 8 tahun nggak selesai faraid. Apa aneh nggak aneh itu? Nah, ketika dikasih tahu di Malaysia itu gajinya 2 juta, ya, langsung cerdas. Ya. Oh, gitu ceritanya. Insya Allah nanti gajinya dinaikkan semua nanti, biar cerdas. Jadi ilmu itu kalau konsentrasi ternyata yang kelihatannya sulit itu tidak sulit, begitu loh. Yang kelihatannya sulit itu tidak sulit. Nah kita nanti di takhusus itu sifatnya juga di samping peningkatan juga penyempurnaan, takmilah kelemahan-kelemahan kita itu gitu loh. Jadi nanti suasana di pesantren ini itu santri ya suasana belajar, ustadz pun ya suasana belajar. Santri suasana dakwah, ustadz pun suasana dakwah. Santri suasana wirid, ustadz pun suasana wirid. Nah, itu dengan cara begitu insya Allah nanti jadi masyarakat Madinah Al-Munawwarah. Ya. Cukup ya? Kurang lebihnya itu saja. Al-Fatihah. Kemudian santri-santri semua itu jadi mulai sekarang ini setiap halakoh tafakut masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing tafakut, usahakan dalam seminggu ini sudah selesai tafakutnya itu. Saya minta itu malam Rebu nanti musyawarah mingguan malam Rebu di pusat sudah selesai tafakut. Ya, begitu juga Putri ya, Putri. Ya. Tapi Putri nggak ada tambahan dari Daroh, belum tanya. Oh ya, ya nanti insya Allah. Jadi untuk putra kita minta malam Rebu. Putri kalau sudah selesai bisa disetorkan Pak Bet sekarang. Subhanallah.